Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai rangkaian 7 segmen yang telah kami buat. Sebelum menjelaskan, izinkan untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu yang dimulai dari saya dan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya Putri Adela Prameswari dengan NRP 095. Saya Siti Fatima dengan NRP terakhir 103. Saya Tiara Bagi Setiawan dengan NRP terakhir 111. Saya Putri Sekar Azara dengan NRP 080. Saya Nabila Mezura dengan NRP terakhir 090. Rangkaian 7 segmen adalah rangkaian yang menggunakan 7 LED segmen A sampai G untuk membentuk angka. Setiap segmen dapat dinyalakan atau dimatikan secara terpisah dengan memberikan sinyal logika pada pin-pin segmennya. Berikut adalah jenis konfigurasi utama. Yang pertama ada komen katoda dan komen anoda. Next. Kemudian ada pin 7 segmen. Di sebelah kanan terdapat segmen mapping, yaitu kombinasi segmen yang harus menyala untuk menampilkan angka. Misalnya angka 0 membutuhkan segmen A, B, C, D, E, dan F, sedangkan angka 1 hanya membutuhkan segmen B dan C. Pola ini berlaku untuk 0 sampai 9. Mapping ini penting karena akan digunakan saat kita membuat rangkaian 7 segmen atau menyusun tabel kebenaran pada slide berikutnya. Berikut adalah tabel kebenaran 7 segmen. Tabel ini menunjukkan hubungan antara input binar dan segmen A sampai G yang menyala untuk menampilkan setiap angka pada 7 segmen. Tabel ini menunjukkan pola input A sampai D yang menghasilkan kombinasi output 7 segmen A sampai G untuk membentuk angka 0 sampai 9 pada segmen. Selanjutnya ada peta Carnot. Peta Carnot atau sering disebut dengan key map adalah sebuah metode penyederhanaan ekspresi logika yang digunakan untuk merancang rangkaian digital. Peta Carnot 4 variabel, biasanya baris mewakili 2 variabel, misal A dan B, dan kolom mewakili 2 variabel lain, misal C dan D. Setiap kotak berisi hasil output untuk kombinasi 4 variabel tersebut. Jika isi tabel 1, maka segmen harus menyala untuk kombinasi input tersebut. Jika isi tabel 0, berarti segmen mati. Jika isi tabel X, berarti kombinasinya tidak digunakan atau don't care. Lanjut. Berikut merupakan peta Carnot untuk segmen A. Setiap garis warna pada isi tabel mempresentasikan setiap grup pengelompokan. Pada setiap grup tersebut menghasilkan satu bagian persamaan, seperti pada penyederhanaan persamaan segmen A yang sama dengan A plus C plus B aksen D aksen plus BD. Next. Untuk persamaan segmen B sama dengan A plus CD plus B aksen plus C aksen D aksen. Next. Dan untuk persamaan segmen C sama dengan A plus B plus C aksen plus D. Baik, untuk yang peta Carnot bagian D didapatkan yaitu A plus CD aksen ditambah B aksen D aksen ditambah B aksen C ditambah BC aksen D. Persamaan tersebut didapatkan dari penyederhanaan yang sudah ditandai dengan beberapa warna yang ditampilkan. Bisa di next. Kemudian untuk yang bagian E didapatkan persamaan yaitu CD aksen ditambah B aksen D aksen, di mana bagian pertama yang berwarna merah didapatkan dari pengelompokan yang
garis warna merah, dan untuk yang berwarna biru dari yang garis warna biru. Bisa di next. Selanjutnya, yaitu sama dengan yang sebelumnya, di bagian F didapatkan bahwa A plus BC aksen ditambah BD aksen ditambah C aksen D aksen. Bisa di next. Sama seperti sebelumnya, di G ini didapatkan A plus CD aksen ditambah BC aksen ditambah B aksen C. Selanjutnya yaitu di sini ada display Proteus yang digunakan dalam rangkaian 7 segmen, yaitu ada komponen OR5, OR2, OR4, lalu ada komponen AND, komponen NOT, komponen stat terminal, dan komponen LED 7 segmen. Berikut ini merupakan input dan outputnya. Jadi untuk input binar 0000 didapatkan output segmen mati dan segmen nyala. Untuk segmen matinya yaitu ada segmen G, sedangkan untuk segmen nyala ada segmen A sampai F, dan didapatkan nilai akhir yaitu 0. Lalu untuk input binar 0001 didapatkan output segmen mati dan segmen nyala. Untuk segmen matinya yaitu ada A, D, E, F, G, dan segmen nyala yaitu ada B, C, dan didapatkan nilai 1. Lalu untuk input binar 0010 dapatkan segmen mati dan segmen nyala. Untuk segmen matinya yaitu ada pada segmen C dan F, dan segmen nyalanya ada yaitu pada A, B, D, E, dan G. Dan angka yang muncul adalah angka 2. Lalu untuk input binar 0011 didapatkan output segmen mati dan segmen nyala. Untuk segmen matinya yaitu E dan F, sedangkan segmen nyalanya yaitu ada A, B, C, D, dan G, sehingga didapatkan angka 3. Lalu input binar 0100 didapatkan output segmen mati dan segmen nyala, yaitu untuk segmen matinya ada A, D, dan E, dan segmen nyala yaitu ada B, C, F, G, sehingga didapatkan angka 4. Untuk input 0101, untuk outputnya segmen mati didapatkan B, E, segmen nyala A, F, G, C, D menampilkan nilai 5. Lanjut. Untuk input 0110, untuk output segmen mati B, segmen nyala A, F, G, C, D, E menampilkan hasil 6. Lanjut. Untuk input 0111, output segmen mati F, G, E, D, segmen nyala A, B, C menampilkan nilai 7. Lanjut. Untuk input 1000, untuk output segmen mati 0, segmen nyalanya A, B, C, D, E, F, G menghasilkan nilai 8. Untuk input 1001, outputnya segmen mati ada di E dan segmen nyala ada di A, B, C, D, F, dan G menampilkan nilai 9. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila ada perkataan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.